Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Renungan Gembala edisi saat ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema air kehidupan yang ditinggalkan. Air kehidupan yang ditinggalkan dari dasar nat Yeremia 2 ayat 13. Yang demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, bicara soal air, kita semua memahami bahwa air itu adalah sumber daya alam yang melimpah di bumi sebenarnya. Dimanapun tempat, kita bisa mendapatkan air. Dan semua makhluk hidup itu memerlukan air, termasuk kita. Manusia itu mutlak memerlukan air dalam kehidupannya. Hampir setiap aktivitas kehidupan kita itu memerlukan air. Dan mestinya kita juga menyadari bahwa ketika kita dalam aktivitas hidup sehari-hari itu butuh air, artinya apa? Kita perlu menjaga ketersediaan air. Perlu menjaga stok air supaya kita ketika membutuhkan tidak kesulitan. Dan ternyata tidak hanya ketersediaan air yang kita butuhkan, tetapi apa? Kualitas air. Ketersediaan dan kualitas air. Tetapi hari ini kita juga menyadari bahwa banyak perilaku, banyak tata hidup manusia, kita semua yang seringkali mengabaikan untuk menjaga kuantitas dan kualitas dari air yang kita butuhkan. Hari ini, background dari perenungan ini adalah sebuah bendungan. Kita tahu bahwa bendungan itu fungsinya adalah menjaga ketersediaan air demi masa depan yang lebih baik. Karena bendungan itu seringkali dipakai untuk membangkit listrik tenaga air, untuk pengairan, untuk pariwisata, untuk budidaya ikan, dan seterusnya. Jadi dari macam-macam fungsi itu kita bisa mendapati bahwa ketersediaan air itu penting untuk manusia. Dan jika hari ini kita disapa oleh perenungan air kehidupan yang ditinggalkan, maka sangat jelas bisa kita pahami perilaku manusia yang mengabaikan ketersediaan air tadi, dan kualitasnya itu juga ternyata perilakunya sama terhadap sumber air kehidupan. Mengabaikan keberadaannya, mengabaikan sisi fungsinya. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita tata ulang dalam kehidupan kita. Umat Israel mengalami situasi yang mestinya tidak mereka lakukan. Kesalahan mereka adalah ketika yang pertama, meninggalkan sumber air hidup. Meninggalkan Allah artinya melupakan Allah. Melupakan kebaikan, pemeliharaan, dan pertolongan Allah. Umat Israel merasa mampu untuk hidup sendiri tanpa Allah. Mereka lupa siapa yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Siapa yang memberikan air ketika mereka kehausan di padang gurun. Dari batu keluar air. Pertolongan Tuhan luar biasa merawat dan memelihara mereka. Tetapi mereka lupa. Mereka meninggalkan Allah. Meninggalkan sumber air kehidupan. Seringkali fasilitas hidup, kemapanan, kenyamanan, kesehatan bahkan, dan berbagai hal yang baik dalam situasi hidup manusia bisa membuat kita lupa diri, meninggalkan Allah, menyombongkan diri, takabur. Baru ingat Allah ketika sakit, baru ingat Allah ketika kekurangan, baru ingat Allah ketika adalah pergumulan yang berat dan seterusnya. Saya salah, saya berdosa dan sebagainya. Di mana kita ketika kita merasa diri kita mampu hidup tanpa
Allah. Kesalahan dari bangsa Israel. Dan kemungkinan juga kesalahan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, menggali kolam yang bocor. Kesalahan yang pertama menimbulkan kebodohan berikutnya. Menggali kolam yang bocor, yang tidak bisa menahan air, adalah gambaran ketika manusia jatuh pada orientasi bahwa hidup itu tertuju, terarah, berorientasi pada terpenuhinya keinginan dan kebutuhan kita semata. Tapi ternyata sebenarnya bukan itu hidup manusia. Hidup manusia adalah bagaimana ketika dalam setiap situasi hidup yang kita alami, ada sumber air kehidupan yang terus memancar, memberikan kekuatan, penghiburan, dan hidup yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Air kehidupan itu ada dan terwadahi dengan aman. Ketersediaannya, keberadaannya terus ada untuk kebutuhan kita. Tapi perilaku Israel adalah membuat kolam yang bocor. Sungguh sebuah hal yang sangat ironi ketika diberikan air kehidupan, justru dia mencari air yang menurut dia baik, tapi justru sangat berbeda dengan air yang Tuhan sediakan. Lalu bagaimana ketika hidup kita berorientasi untuk pemuasan hidup sehari-hari dan itu salah, itu keliru, maka apa yang mesti kita lakukan? Yohanes 4 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aplikasinya apa? Yang pertama, Yesus itu sumber air kehidupan bagi kita. Jangan pernah lupakan Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan sampai hidup kita yang baik-baik saja, kenyamanan hidup kita, fasilitas hidup kita, potensi diri kita, kemampuan kita, apapun pencapaian itu membuat kita lupa diri dan meninggalkan Yesus. Sadarilah, semua hal yang kita ada, yang kita miliki, itu karunia dan berkat Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada sumber air hidup. Artinya, hidup ketaatan kepada Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan. Hidup kita akan terus berubah, ada dinamika, tapi yang tidak pernah berubah adalah pertolongan Allah melalui Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan manusia. Membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka sampai pada kelegaan, sukacita yang membawa pada kekekalan nanti. Roh Kudus harus kita terima dengan keterbukaan hati. Jika kita meninggalkan Yesus, jika kita tidak taat kepada Roh Kudus, artinya apa? Menyia-nyiakan karunia Allah. Yang ketiga, jangan jatuh pada orientasi diri bahwa hidup kita itu adalah untuk memenuhi segala hasrat, kebutuhan, dan keinginan kita. Jika kita baca Yohanes secara lengkap tadi, pasal 4, kita mendapati perempuan Samaria sudah punya 5 suami, tapi masih kurang dengan laki-laki yang lain. Artinya apa? Untuk mencapai kepuasan dari kehidupan jasmani kita, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah diri kita kemudian mendapatkan kelegaan yang sejati. Semuanya akan terasa gersang, ibarat kolam tadi yang bocor, diisi penuh bocor, dan seterusnya. Kita harus bisa mensyukuri apa yang ada pada kita dengan rasa hormat kepada Tuhan. Jangan takabur, tapi penuhi hati kita dengan ucapan syukur, hidup di dalam ketaatan kepada sumber air kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, sumber air kehidupan kami. Kiranya kami belajar untuk bisa menjaga hati kami untuk menjadi penampungan akan karya Roh Kudus, sehingga kami bisa merasakan kelegaan, sukacita yang akan juga kami pancarkan kepada sesama. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya hidup yang benar. Oh gembala